Halo teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 3 proses penting dalam sistem reproduksi manusia, yaitu ada spermatogenesis, oogenesis, dan fertilisasi. Gambar kali ini yaitu proses spermatogenesis, yang dimana proses pembentukan sperma pada pria. Nah, mari kita bahas tahapan-tahapan spermatogenesis. Yang pertama yaitu ada spermatogonium, yaitu sel induk sperma yang mengalami mitosis untuk menghasilkan lebih banyak spermatogonium. Yang kedua yaitu ada spermatosit primer. Spermatogonium yang membelah secara meiosis 1 menjadi spermatosit primer. Tahapan ketiga yaitu ada spermatosit sekunder. Spermatosit primer membelah lagi secara meiosis 2 menjadi spermatosit sekunder. Tahapan keempat yaitu ada spermatid. Spermatosis sekunder membelah lagi menjadi spermatid. Tahapan terakhir yaitu ada spermatozoa. Spermatid mengalami perubahan bentuk dan struktur menjadi spermatozoa atau sperma dewasa yang siap membuahi sel telur. Nah, ini menghasilkan 4 spermatozoa. Nah, spermatogenesis ini terjadi di dalam testis. Proses ini dipengaruhi hormon testosteron. Selanjutnya yaitu proses oogenesis, yaitu proses pembentukan sel telur atau ovum pada wanita. Oogenesis merupakan bagian penting dari sistem reproduksi wanita dan merupakan proses yang kompleks. Tahapan-tahapan oogenesis yang pertama yaitu ada oogonium, sel telur yang mengalami mitosis untuk menghasilkan lebih banyak lagi oogonium. Tahapan kedua yaitu ada oosit primer. Oogonium yang membelah secara meiosis 1 menjadi oosit primer dan badan polar primer. Tahapan ketiga, oosit sekunder. Oosit primer membelah lagi secara meiosis 2 menjadi oosit sekunder dan badan polar sekunder. Tahapan keempat yaitu ootit. Oosit sekunder yang telah dibuahi oleh sperma akan berkembang menjadi ootit. Tahapan kelima yaitu ada ovum, di mana ootit akan mengalami pematangan lebih lanjut menjadi ovum atau sel telur dewasa yang siap dibuahi. Nah, hasil akhir dari oogonium yaitu menghasilkan 1 ovum yang fungsional dan 3 badan polar. Gambar ini menunjukkan struktur sel sperma. Sel sperma adalah sel kelamin jantan yang memiliki bentuk unik dan fungsi spesifik dalam proses reproduksi. Mari kita bahas bagian-bagian sel sperma. Yang pertama yaitu adalah kepala, bagian terbesar dari sel sperma yang mengandung inti sel atau nukleus. Di dalam nukleus terdapat materi genetik atau DNA yang akan bergabung menjadi DNA sel telur saat pembuahan. Bagian depan kepala, sperma ditutupi oleh akrosom, yaitu kantung berisi enzim yang berfungsi untuk menembus lapisan pelindung sel telur. Nah, di sini ada leher, bagian menghubungkan kepala dan badan sperma. Leher mengandung sentriol yang berperan dalam proses pembentukan flagella. Di sini juga ada bagian tengah, bagian yang berisi banyak mitokondria. Mitokondria adalah organel sel yang berfungsi menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan mitokondria digunakan oleh sperma untuk bergerak. Nah, yang terakhir yaitu ada flagella atau ekor, bagian panjang yang berbentuk seperti ekor. Flagella berfungsi sebagai alat gerak sperma dan mencapai sel telur. Gerakan sperma memungkinkan sperma berenang di dalam saluran reproduksi wanita. Gambar selanjutnya yaitu struktur sel telur atau ovum. Sel telur adalah sel kelamin betina yang memiliki peran penting dalam proses reproduksi. Mari kita bahas bagian-bagian sel telur. Nah, yang pertama ada nukleus, inti sel yang mengandung materi genetik atau DNA dari ibu. Yang kedua ada nukleolus, struktur di dalam nukleus yang berperan dalam pembentukan ribosom. Nah, berikutnya adalah membran plasma, lapisan luar sel telur yang berfungsi sebagai pelindung dan pembatas antara bagian dalam dan luar sel. Berikutnya ada zona pelusida, lapisan tebal dan transparan yang terletak di luar membran plasma. Zona pelusida berperan dalam melindungi sel telur dan mencegah penetrasi oleh lebih dari 1 sperma. Nah, berikutnya ada corona radiata, lapisan luar sel telur yang terdiri dari sel-sel folikel. Sel-sel folikel ini berfungsi memberikan nutrisi dan pelindung sel telur. Berikutnya ada sitoplasma, cairan di dalam sel telur yang mengandung berbagai organel sel dan zat-zat makanan. Sitoplasma berperan dalam berbagai aktivitas metabolisme sel. Nah, yang terakhir adalah perivitalen space, ruang sempit antara membran plasma dan zona pelusida. Nah, pada gambar selanjutnya ini merupakan proses awal pembuahan atau fertilisasi. Proses ini merupakan tahap awal dari pembentukan individu baru.
Mari kita bahas proses pembuahan. Yang pertama, penetrasi zona pelusida. Sperma menggunakan enzim yang terdapat di dalam akrosom untuk mengubangi zona pelusida. Yang kedua yaitu fusi membran plasma. Setelah menembus zona pelusida, membran plasma sperma akan bersatu dengan membran plasma ovum. Nah, proses ketiga yaitu pembentukan membran fertilisasi. Setelah sperma masuk ke dalam sel telur, granula kortika akan melepaskan zat kimia yang menyebabkan terbentuknya membran fertilisasi. Membran fertilisasi ini berfungsi untuk mencegah masuknya sperma lain. Yang tahap terakhir yaitu penggabungan inti. Nukleus sperma dan nukleus ovum akan bergabung membentuk zigot. Zigot ini akan berkembang menjadi embrio. Gambar berikut ini adalah proses pembuahan hingga implantasi pada manusia. Proses ini merupakan tahap awal dari kehamilan, di mana sel telur yang telah dibuai oleh sperma akan berkembang dan menempel pada dinding rahim. Mari kita bahas tahapan-tahapan yang ditunjukkan dalam gambar berikut ini. Nah, pada hari ke-0 yaitu masa ovulasi, yang dimana sel telur matang dilepaskan dari ovarium dan masuk ke tuba falopi. Nah, pada hari pertama yaitu pembuahan, yang dimana sperma bertemu dan membuai sel telur di dalam tuba falopi. Sel telur yang telah dibuai disebut zigot. Zigot mulai membelah diri menjadi 2 sel. Nah, pada hari kedua yaitu pembelahan sel, di mana zigot terus membelah menjadi 4 sel. Pada hari ketiga, zigot membelah menjadi banyak sel dan membentuk bola padat yang disebut morula. Pada hari keempat, morula terus berkembang menjadi blastokista. Blastokista memiliki rongga berisi cairan di tengahnya dan massa sel di dalam bagian luar. Nah, pada hari ketujuh yaitu implantasi. Blastikosa sampai dinding rahim dan menempel yaitu implantasi. Massa sel bagian dalam akan berkembang menjadi embrio, sedangkan bagian luar akan membentuk plasenta.